Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobudin dan kita kali ini akan mengomentari komentar yang muncul di kolom komentar channel YouTube saya. Ini dari Kusmono 846. Dia bilang gini guys ya. Sungguh lucu. YHWH atau Yahweh tidak pernah menciptakan jin atau setan. Mendadak ada Tuhan abad ke-7 mengaku menciptakan jin dan setan. Ini akan saya jawab. Jadi gini ya. Dibilang bahwa Yahweh tidak pernah menciptakan jin atau setan. Padahal maksudnya begini ya. Dia nggak paham bahwa setan itu adalah label. Ingat, setan adalah label yang disematkan Tuhan kepada makhluk yang berasal dari bangsa jin dan manusia yang melakukan perbuatan maksiat, menyimpang. Yang melakukan maksiat itu adalah seperti yang iblis lakukan atau contohkan. Itu setan. Ini bukan makhluk yang berdiri sendiri, tapi label. Sama kayak misalnya gini, kayak manusia, makhluknya manusia, tapi labelnya misalnya adalah penipu, pembohong, pengkhianat. Ini setan adalah label, bukan original makhluk itu sendiri. Jadi sesungguhnya Tuhan itu tidak menciptakan setan. Karena setan itu adalah label. Tuhan tidak menciptakan label. Yang menciptakan label adalah orang itu sendiri. Jadi ketika ada orang yang penipu, punya label penipu, pembohong, pengkhianat, itu adalah bukan ciptaan Tuhan, tapi dia yang membuat sendiri. Dia menjadi punya label penipu, pembohong, pengkhianat. Sama kayak orang atau jin punya label setan. Itu bukan ciptaan Tuhan ya. Jadi setan adalah label dan bukan ciptaan Tuhan. Dia salah besar ya mengatakan bahwa Tuhan abad ke-7 menciptakan setan. Salah besar. Setan bukan makhluk, setan adalah label dari makhluk. Itu sih Pak. Jadi dia ini harus bisa membedakan antara makhluk dengan label dari makhluk itu. Itu sih pahami. Sama kayak makhluk sama manusia, labelnya penipu, pembohong, itu harus bisa dibedakan. Jangan samakan manusia dengan manusia dengan label penipu, pembohong. Karena itu adalah makhluknya, manusia makhluknya, label penipu, pembohong itu adalah labelnya. Nah, tentang jin. Nah, kalau dia baca Alkitabnya, mungkin dia Kristen ya guys ya. Kalau dibaca kitabnya di Imamat ya dan banyak lainnya itu banyak ayat bicara tentang jin. Misalnya di Imamat itu dikatakan bahwa kurang lebih jangan memberikan persembahan kepada jin-jin jahat. Ya, ada ayatnya. Jadi gini, kalau Alkitab mengatakan ayat-ayat tentang jin, artinya jin itu memang ada. Ya. Ada. Dan ingat, apapun di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ngomong tentang entitasnya, bendanya, bukan labelnya. Ingat, sekali lagi setan itu adalah label. Tuhan tidak menciptakan label, tapi Tuhan menciptakan makhluk. Jadi makhluk bernama jin, makhluk yang berbentuk jin atau manusia atau malaikat itu ciptaan Tuhan. Jadi dia mengatakan bahwa Tuhan abad ke-7. Guys, ini bukan Tuhan abad ke-7, tapi Tuhan yang mengirimkan nabi di abad ke-7. Tuhannya sudah ada sejak bahkan sebelum alam semesta diciptakan. Dia baca Quran harusnya, dia tahu bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi, menciptakan segalanya. Allah itu adalah yang awal dan yang akhir, ya, yang tidak berawal tidak berakhir. Artinya Allah ini adalah Tuhan yang bukan ada muncul di abad ke-7. Yang datang abad ke-7 siapa? Nabinya, Nabi Muhammad. Dan di abad sebelumnya kalau dia baca Quran, jadi kalau dia baca Quran, baca hadisnya akan ngerti bahwa Islam ini bukan agamanya yang diturunkan Nabi Muhammad. Islam adalah agama yang diajarkan para nabi dari Adam hingga Nabi Muhammad. Artinya Islam ini adalah sejak awal mula. Nabi Muhammad itu adalah bukan nabi satu-satunya, nabi tunggal, bukan. Dia adalah nabi penutup, nabi terakhir. Jadi kalau dia belajar Islam, dia akan ngerti hal ini bahwa Allah bukanlah Tuhan yang baru ada abad ke-7. Kalau dibaca dari Quran dan hadis, dia harusnya paham bahwa Allah ini adalah Tuhan yang sudah ada sejak sebelum semuanya diciptakan. Ini statement ini yang lucu tuh dia, guys. Nggak ngerti tentang Islam, ya. Bahwa di Islam itu setan Tuhannya label, dia bilang itu makhluk. Yang kedua, ya tentang jin. Dia nggak baca apa Alkitabnya. Di situ banyak sekali ayat tentang jin. Dan semua ingat, jin itu adalah makhluk. Semua makhluk di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi nggak ada Tuhan yang baru muncul di abad ke-7.
kecuali memang betulan muncul di abad ke-7. Siapa itu? Itu Yesus. Itu fakta. Yesus faktanya memang baru muncul di abad ke-7. Bukan abad ke-7, abad ke-1 Yesus. Muhammad abad ke-7. Itu fakta. Nuh abad berapa sebelum Masehi ya. Jadi nabi-nabi itu faktanya muncul pada abad-abad yang ditentukan. Tuhan tidak seperti itu. Karena tidak ada yang melihat Tuhan. Anda bayangkan ya. Anda bisa buktikan tidak bahwa Allah itu muncul di abad ke-7? Apa buktinya? Apa Anda melihat keadaan fiksinya? Kan tidak. Tapi keadaan fisik Yesus, Nuh, Musa, Ibrahim, Muhammad itu kelihatan fisiknya. Kapan mereka tuh mulai ada tuh kelihatan. Tuhan Allah mempunyai tidak kelihatan. Tadi yang Anda bisa menuduh Yahweh atau Allah itu atau Allah itu muncul di apa baru ada di abad sekian, enggak. Karena kemunculan itu disertai dengan keadaan fisik. Kalau Anda tidak bisa melihat fisiknya, artinya dia tidak muncul saat itu. Ya. Nanti nggak maksudnya. Contoh gini. Dan keadaan fisik pun dalam bentuk dilahirkan. Ini bisa gini nih. Misalnya kayak Jokowi kan sudah mimpin kita sejak tahun 2014. Nah, ya kan? Bahkan dia hidup lahir tahun berapa itu saya lupa. Lalu Anda katakan bahwa anggaplah ketika Jokowi mulai mimpin kita tahun 2014. Mulai dia tuh terkenal atau di wali kota Solo. Lalu dia mulai ngomong, mulailah masuk Jokowi itu masuk berita. Orang yang nggak tahu dia tahu. Misalnya kita lah, Anda yang mungkin bukan orang Solo, tapi Anda tahu, Jokowi gitu misalnya. Nah, lalu bisakah Anda tuduh mengatakan bahwa Jokowi baru ada sejak dia mimpin wali kota Solo kan nggak gitu. Dia ada sejak dilahirkan. Jadi bukan ketika dia terekspos kata-katanya muncul, enggak. Tapi muncul itu adalah mulai dari kelahirannya, guys. Itu paham. Jadi kelahiran Nabi Muhammad, Yesus, Musa itu semuanya terdeteksi, terlihat. Tuhan tidak terlihat. Coba Anda lihat kelahiran Allah, ya. Awal eksistensi Allah terlihat atau tidak? Secara fisik enggak. Jadi Anda nggak bisa menyamakan antara Allah dengan Yesus atau Muhammad, nggak bisa. Allah adalah sama kayak Yahweh, ya. Itu adalah entitas yang sama yang tidak terlihat. Kapan kelahirannya di awal itu secara fisik. Nah, Yesus itu sama kayak Muhammad, Adam, Musa itu terlihat secara fisik kapan lahirnya. Nabi Muhammad lahir abad ke-7, Yesus abad pertama gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi suatu yang baru muncul, baru lahir saat itu nggak mungkin menciptakan segalanya, nggak mungkin. Karena dia baru ada pada saat itu. Jadi Tuhan, Allah bukan Tuhan yang muncul, bukan mendadak ada tahun ke-7. Karena dia sudah ada sebelumnya. Makanya kalau dia baca Quran, dia tahu Allah yang sama ini juga mengutus nabi-nabi seperti Adam, Musa, Ibrahim sampai ke ini. Itu adalah nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan yang sama. Jadi Allah itu ada sejak zaman Nabi Adam. Makanya baca Quran dan hadis biar dia paham. Jadi nggak baca Quran dan hadis, dia mengira bahwa nabi itu cuma Muhammad, enggak. Nabi itu banyak. Ya, termasuk Adam bahkan. Itu saya pahami. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.